Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Farul Roja Usman, NIM 2018-0120-90, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang temperatur lingkungan kerja dan tubuh manusia serta pengendaliannya. Pertama, pengertian temperatur. Temperatur adalah ukuran panas dinginnya dari suatu benda. Panas dinginnya suatu benda berkaitan dengan energi termis yang terkandung dalam benda tersebut. Maka makin besar energi termisnya, maka makin besar juga temperaturnya. Secara kualitatif, kita dapat mengetahui bahwa suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda yang dirasakan ketika menyentuhnya secara kuantitatif. Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan termometer, di mana suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer yang berisi air raksa atau alkohol. Kata termometer ini juga diambil dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas dan meter yang artinya mengukur. Nah, selanjutnya faktor suhu pada tubuh manusia. Antara lain, pertama adalah kecepatan metabolisme basal, yang kedua adalah rangsangan saraf simpatik, yang ketiga adalah hormon pertumbuhan, yang keempat adalah hormon tiroid, kelima hormon kelamin, keenam gangguan organ, dan terakhir adalah lingkungan. Pengertian lingkungan kerja. Nah, lingkungan menurut Sedarmayati, lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat, perkakas, dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seorang pekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lebih jauh lagi, lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperbolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Nah, di sini jenis lingkungan kerja terbagi ada dua jenis, yaitu yang pertama lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik, yaitu lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Nah, faktor-faktor lingkungan kerja yang berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain temperatur, kebisingan, cahaya, getaran, sirkulasi udara, kelembapan, warna, bau, dan ketinggian. Selanjutnya, iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu tempat kerja. Cuaca kerja yang tidak nyaman maka tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja menurut Subaris dan kawan-kawan. Kondisi suhu di tempat kerja. Nah, suhu di tempat kerja dapat dipengaruhi dari mesin dan faktor lingkungan di tempat kerja. Selama tubuh beraktivitas, maka tubuh secara otomatis akan memelihara dan menyeimbangkan antara panas lingkungan yang diterima dengan panas dari dalam tubuh melalui
kehilangan panas dalam tubuh itu sendiri. Sumber panas lingkungan kerja. Iklim kerja setempat, proses produksi dan mesin, kerja otot. Sumber panas lingkungan kerja yang terbagi dari 3 faktor. Itu yang pertama, iklim kerja setempat. Keadaan udara di tempat kerja ditentukan oleh faktor-faktor keadaan antara lain suhu udara, penerangan, kecepatan gerakan udara, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah proses produksi dan mesin. Mesin mengeluarkan panas secara nyata sehingga lingkungan kerja menjadi panas. Kerja otot, tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan memerlukan energi yang diperlukan dalam proses oksidasi untuk menghasilkan energi berupa panas. Nah, pengaruh iklim kerja terhadap tenaga kerja yaitu yang pertama, gangguan perilaku dan performa kerja. Akan terjadinya kelelahan, sering melakukan istirahat, curi-curian, dan lain-lain. Dehidrasi, yaitu di mana suatu kondisi kehilangan cairan tubuh yang berlebihan, maka akan terjadi dehidrasi pada seorang pekerja. Heat rash, seperti biang keringat atau keringat buntat, gatal kulit akibat kondisi kulit terus basah. Head cramps merupakan kejang-kejang otot tubuh atau tangan dan kaki. Head syncope, keadaan yang disebabkan karena aliran darah ke otak tidak cukup, maka akan terjadi head syncope pada seorang pekerja. Head exhaustion, keadaan yang terjadi apabila tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan atau kehilangan garam. Pengendalian iklim kerja terdiri dari 2 faktor, yaitu pertama, pengendalian secara teknik dan pengendalian secara administratif. Pengendalian secara teknik, pengukuran suhu bola atau suhu radiasi didapatkan angka yang tinggi. Sedangkan pengendalian secara administratif, di lingkungan kerja yang panas membutuhkan tenaga kerja yang fit. Nah, dari penjelasan tadi saya menarik suatu kesimpulan bahwa dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan ruangan kerja para operator harus dibuat senyaman mungkin agar para operator juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Untuk menentukan suhu ruangan yang pas memang tidak mudah, karena semua itu juga bergantung pada kondisi tubuh masing-masing setiap operator yang akan bekerja di ruangan tersebut. Tetapi paling tidak pihak perusahaan dapat melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui suhu ruangan yang paling pas agar operator di ruangan tersebut dapat bekerja secara maksimal. Nah, daftar pustaka. Dari pembahasan tadi saya mengambil ada 3 daftar pustaka. Objek dari pembahasan yang saya ambil pertama adalah www.unigroup.com, yang kedua adalah https://media.peneliti.com, yang ketiga adalah http://journals.ums.ac.id. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ketika ada kendala atau pertanyaan, maka saya perbolehkan untuk bertanya di bawah kolom komentar dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.